Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar mengenai kimia ya. Nah, perkenalkan nama Bapak Pak Indra. Nah, Bapak mengajar kimia di kelas 10, kemudian kimia farmasi di kelas 11 dan kelas 12. Nah, untuk adik-adik, untuk anak-anakku siswa baru SMK PGRI 2 Cimahi jurusan farmasi. Nah, kita akan belajar mengenai kimia ya di kelas 10. Nah, pasti kalian bertanya apa itu kimia, karena mungkin di SMP itu kalian juga tidak mendapatkan ya, masuk ke dalam IPA. Nah, untuk kimia sendiri, kalian pasti pernah mendengar kimia ya. Jadi kimia itu adalah ilmu pengetahuan alam ya, salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam yang pada intinya mempelajari tentang materi. Nah, semua hal yang berkaitan dengan materi, baik itu strukturnya, sifatnya, wujudnya, kemudian perubahannya juga, bagaimana penggolongannya, susunan materinya dibentuk dari apa, kemudian energi yang menyertai perubahan dari materi tersebut itu juga dipelajari dalam kimia. Nah, jadi secara inti ilmu yang mempelajari tentang materi. Nah, pada bahasan kali ini ya, kalian di KD3 kompetensi dasar pengetahuan itu nanti harus bisa menganalisis materi. Jadi kalian harus bisa membedakan antara unsur, kemudian senyawa itu apa, kemudian campurannya itu apa, dan perbedaan dari ketiga tersebut ya. Kemudian juga perubahannya, nanti ada perubahan materi. Apa yang dimaksud dengan perubahan materi secara fisika, dan ada nanti perubahan materi secara kimia. Kemudian untuk keterampilannya atau KD4-nya, yaitu kalian harus bisa nanti menganalisis pola konfigurasi elektron dari struktur atom. Nanti kalian kaitkan dengan letak unsur tersebut di dalam tabel periodik atau sistem periodik unsur. Kemudian sifat-sifatnya juga seperti apa ya, begitu. Nah, untuk yang pertama, materi itu apa sih gitu. Nah, materi itu memiliki definisi segala sesuatu nih. Segala sesuatu apa aja ya, pokoknya apa saja. Tapi dia punya dua syarat, yaitu yang pertama memiliki massa, yang kedua menempati ruang atau dia memiliki volume. Jadi yang pertama dia memiliki massa, yang kedua dia memiliki volume. Selama memenuhi dua kriteria ini, dia punya massa, baik itu satuannya bisa gram, bisa miligram ya, punya satuan massa, kemudian punya satuan volume, maka zat itu ya, benda itu maka disebut dengan materi. Contoh kita manusia. Ya, manusia kita punya massa nih. Kita punya volume, nah maka masuk ke dalam kategori materi. Atau batu nih, benda tak hidup. Nah, dia punya massa, dia punya volume, maka dia juga masuk ke dalam materi. Nah, kalau kita ya sebagai farmasis, kompetensi dasar kita di farmasi, kompetensi keahlian kita di farmasi. Nah, ini adalah contoh-contoh materi. Jadi obat itu adalah contoh dari materi ya. Baik itu bentuknya tablet ya, ataupun padatan, ataupun larutan atau cairan, atau gas ya. Nah, selama dia memiliki massa, selama dia memiliki atau menempati ruang, maka dia disebut dengan materi. Nah, khususnya untuk farmasi adalah obat-obatan. Nah, berdasarkan wujudnya ya, materi atau benda itu dibagi menjadi tiga nih. Ada padat, cair, dan gas. Pasti kalian sudah tahu ini gitu ya. Sifatnya apa? Bentuknya. Kita lihat bentuknya. Bentuknya tetap, mau dibawa kemana saja, mau di mana saja, ditempatkan di mana saja, maka bentuknya tetap, maka dia disebut padat. Contohnya ini batu dan lain-lain. Kemudian kalau yang cair itu gimana? Dia mengikuti bentuk wadahnya. Ini sama kayak gas. Gas juga sama mengikuti wadahnya gitu ya. Nah, contoh yang cairan bagaimana? Ini cair, air, jelas-jelas dia cair wujudnya. Kemudian kalau gas gimana? Awan, asap, dia masuk ke dalam
gas. Nah, itu berdasarkan wujudnya. Nah, selain berdasarkan wujud, ada pengelompokan materi juga berdasarkan komponen penyusunnya gitu. Berdasarkan komponen penyusunnya, ingat-ingat ada dua. Materi itu bisa disebut zat tunggal atau campuran. Ya, sekali lagi, zat tunggal atau campuran. Ya. Kemudian zat tunggal sendiri masing-masing, mau zat tunggal mau campuran juga sama, nanti ada pembagian lagi. Kalau zat tunggal itu nanti dibagi antara unsur dan senyawa, ya kita bisa bedakan dari contohnya. Ya. Kalau campuran nanti ada campuran homogen, ada campuran heterogen seperti itu. Nah, zat tunggal ya, tadi kita belajar bahwa materi itu ya, diingat-ingat lagi, ada zat tunggal, ada campuran. Nah, ini contoh dari zat tunggal. Ya, contohnya. Ya, berdasarkan komponen penyusunnya, zat dibedakan menjadi dua jenis, zat tunggal dan campuran ya, tadi sudah dijelaskan. Perbedaan yang paling signifikan di antara zat tunggal dan campuran adalah jumlahnya. Kalau zat tunggal itu satu jenis saja biasanya, ya, satu jenis zat, satu jenis molekul. Sedangkan campuran lebih dari dua zat, lebih dari dua jenis senyawa atau dua jenis zat senyawa atau unsur ya. Nah, kalau zat tunggal hanya satu jenis saja. Itu yang paling signifikan. Nah, kalian lihat ya, unsur zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Jadi ada kalian zat tunggal adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi. Diuraikan lagi pasti menjadi lebih sederhana, tidak bisa dengan reaksi kimia biasa gitu. Contoh arang ya. Arang ini adalah salah satu contoh dari unsur ya. Karena dia tidak bisa, jadi arang itu karbon, dia tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana menggunakan reaksi kimia biasa, itu tidak bisa gitu. Nah, bagaimana kalau senyawa? Senyawa ini merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan ya, menjadi dua jenis atau lebih zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Kalau yang tadi tidak dapat diuraikan menjadi lebih sederhana dengan reaksi kimia. Kalau senyawa zat tunggal ya, zat yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Contohnya air. Air ini kita bisa uraikan menjadi gas hidrogen dan gas oksigen gitu. Lebih sederhana dibandingkan H2O gitu. Ya, dengan apa? Dengan menggunakan reaksi kimia. Nah, ini maksudnya dengan senyawa ya. Kita lihat lebih jelas lagi, ini atom O, ini atom O, dua atom yang sama jenisnya bergabung ya, membentuk molekul unsur. Atom H ya. Ingat-ingat atom itu adalah bagian terkecil dari suatu materi. Bergabung membentuk H2 gas hidrogen. Karena sama jenisnya maka disebut molekul unsur. Kalau senyawa, molekul senyawa gimana? Dia gabungan dari dua jenis atom yang berbeda begitu. Kalau sama ini ya, molekul unsur, kalau berbeda molekul senyawa, seperti itu. Baik ya. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Kita nanti akan belajar lagi mengenai campuran, kemudian perubahan-perubahan yang terjadi pada materi. Nanti di akhir ada latihan begitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham, terus berlatih ya, terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.